Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Darusudi, NIM 2020-7008 dari Fakultas Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut terdiri atas 4 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan yang keempat, pencemaran suara. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Pencemaran air biasanya terjadi dalam rumah tangga. Limbah yang dihasilkan dari rumah tangga itu biasanya limbah dari kamar mandi, dapur, dan limbah cucian. Itu yang tentang pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor ini biasanya terjadi pada yang mengakibatkan pencemaran lingkungan itu biasanya ada limbah deterjen, limbah cucian. Itu yang menyebabkan penyebab pencemaran udara. Sedangkan pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor atau limbah dari bahan bakar, zat-zat kimia, dan pupuk organik. Itu yang menyebabkan salah satu tanah itu menjadi kering, rusak, dan yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Sedangkan yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebisingan suara kendaraan, suara pabrik, dan lain-lain. Itu jenisnya ya, sama penjelasannya. Sedangkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor yang disebabkan oleh manusia. Nah, saya akan membahas tentang faktor alam. Faktor alam ini biasanya disebabkan oleh beberapa, yaitu bencana alam, erosi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas. Itu yang disebabkan oleh alam. Sedangkan yang kedua yang disebabkan oleh manusia itu biasanya pembuangan limbah dengan sembarangan, limbah dari kerumah tanggaan, dan yang ketiga, limbah kegiatan industri. Nah, itu yang disebabkan oleh manusia. Berikutnya, cara pencegahan. Cara pencegahannya gimana sih? Ini dia. Cara pencegahannya yaitu melakukan penghijauan, jangan membuang sampah dengan sembarang, tidak membuang limbah pabrik di sungai, di laut, maupun di kali. Itu ya cara pencegahan agar lingkungan kita tetap bersih, aman. Bagaimana sih etika dalam lingkungan tersebut? Nah, etika dalam menjaga lingkungan kita tetap bersih yaitu pertama, kita sebagai manusia harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua, perlu adanya kerja bakti. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, menjaga ekosistem makhluk hidup.
itu etika dalam lingkungan, agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan di mana-mana. Itu aja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.